kita beli anak kayak sampai jadi kita punya kode-kode bahwa kita ini orang IPA, jadi ada salah IPA. Kalau IPA kita IPA gitu ya. Jadi orang sudah biasa kalau lantai berarti memang bagian dari kelompoknya. Ya. Kalau ada tidak jauh lantai berarti bukan dari kelompoknya. Gitu. Biasa kalau di TNI itu kalau dalam peperangan ada kode kepemimpinan, kodenya itu. Kode sampurasun tidak dijawab pasti lemah. Nah, jadi sampurasun berapa itu pasti kawan kita. Salah kita, jadi kita peduli kita harus tanya bahan kita sendiri. Gitu, tidak perlu tembak ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas undangan. Ini Kabupaten Bogor ya. Iya Pak. Berbagai ya, terima kasih sudah inisiatifnya para pengurus MPG yang saya banggakan. Pak Kadis ada di sini Pak Kadis. Sedang mempersiapkan tadi ruangannya. Oh Pak Kadis, saya kan belum kenal. Jadi ingin kenal karena saya banyak melatih guru-gurunya tapi berlebihan kepada teman supaya tak ada satupun guru yang tidak tidak boleh ada guru yang ketiga. Ya, satu kualifikasi, sertifikasi dan hari ini mau bicara lebih dalam apa peningkatan kompetensi termasuk pengembangan profesi menulis buku menulis buku atau lain-lain. Nah, ketika tulisan buku ini mau juga bukunya dibuat ISBN-nya boleh naikkan ISBN atau kalau ketika tidak perlu ISBN tapi ada baiknya lagi menggunakan konsep ISBN satu guru satu buku itu kajian boleh masukkan tapi ada satu buku yang kedua satu adalah satu buku satu informasi jadi satu apa saya buku intinya dulu targetnya setiap satu semester saya lagi membuat satu alat belajar karena nilainya waktu itu anak ini harus diinformasikan karena kebaikan itu menjadi rahmatan alamin bermanfaatan jadi ilmu yang jangan cuma itu jadi satu lagi ya sebarkanlah informasikan bahkan itu sebuah kebaikan jadi tidak pakai itu saya rasa sekali kemudian saya cuma dibuat aja sebagai gambar aja nah tapi selanjutnya melakukan misalnya di dalam kemarin di dalam ini sedang proses perbaikan di jumlah JP kemarin yang JP pertama 32 saya ubah jadi 36. Nah kami sekarang sedang ada program 3 yang PMPTK dari anggaran dukungan nasional namanya program PKB yang dulu tapi PKB ini bukan berbasis pada PKB ya tapi berbasis kepada peserta jadi itu lanjut. Nah ini jadi program PKB sekarang suratnya sebenarnya dinas pendidikan kami sudah minta tapi ini sifatnya adalah dokumen dinas pendidikan Kabupaten Kota dia akan berkoordinasi dengan MDP jadi MDP itu bicara nah seperti apa ya jadi ini merupakan satu program jadi berorientasi tidak hanya untuk kepentingan kompetensi guru tetapi berbasis kepada kebutuhan pendidikan selanjutnya. Program pendidikan ini adalah bagaimana para peserta dapat menggunakan satu itu belajar dalam menjadi berbasis teknologi informasi dan jaringan. Nah ini mestinya tentu saja literasi saya numerasi dan karakter dan ini diharapkan dari masa ini terutama bagi guru tetap bisa produktif tidak lanjut. Lihat lanjut saja. Ini tujuannya jadi terkait dengan COVID-19 membantu Bapak Ibu dan menggerakkannya di dalam satuan komunitas DLBMB. Terus ini diharapkan ini untuk IPA, SD, SMP, SMA, SMK termasuk juga bisa kemudian pulang terus. Nah ini peserta menjelang sesi sistem mempersiapkan teknologi informasi dari lanjut. Nah ini prinsip-prinsipnya
Lanjut. Nah, modalnya kali platformnya. Jadi informasi ini tidak terbuka lintas gitu. Karena yang akan dinas punya kepentingan dalam hal kebutuhan SDM. Dinas merasa bahwa kebutuhan guru untuk bidang ini A, B, C itu merupakan bagian kebutuhan. Jadi dalam kaitan visi kita ada 31 jenis bidang. Nah ini pokoknya jumlahnya 50 dan dikembangkan jadi materi kebijakan PKB, organisasi, substantif, kewajiban dan ketawa. Jadi ini materinya seperti ini itu membangun keterampilan kolaborasi ilmiah itu mulai empat ada tiga tuh pakai FSD ya, kemudian jarak jauh untuk DAP dan sebagainya kelas-kelasnya ada intuitnya, ada office 366 ya, kemudian penggunaan whiteboard animation, kemudian juga untuk yang SMP IPA STEM ya masuk ke sini, kemudian juga pemaparan digital ada SMP juga. Pembelajaran jarak jauh kita punya ya, kemudian juga nomor 16 nih IPA di masa pandemi tentang masa bahasa, kemudian saya untuk ini ya SMP, kemudian pilihan pembelajaran jarak jauh untuk biologi SMA, Google Classroom, kemudian drama fisika 45, drama fisika untuk praktikum di rumah maupun fisika bergerak, kemudian psikologi belajar teknologi media digital, kemudian nasional tinggi. Nah ini sampai ini ada komunikasi keras dari nanti dari misalnya kami tidak berkas. Nah itulah yang itu nanti bisa komunikasi dari ketuanya kepada Pak Di. Nanti program ini Pak Ibu di samping ada program ini boleh ini diminta oleh dinas. Saya dinas bikin ini, nanti pelan anggaran yang dinas bersama masyarakat kami dan juga para guru di sana yang sudah pelatihan bisa melatih kembali di MGMP. Kalau dilatih di MGMP kan tatap muka bisa dibayar. Nah, ini bisa dilatih lagi. Nah, saya kira itu Bapak Ibu. Jadi sekarang di samping ada dua platform yaitu di Damba. Nah, di Damba di kawasan terbuka itu di Damba ini sifatnya tidak dibatasi birokrasi, jadi siapapun tanpa diminta dinas langsung mengakses. Hanya ini memang di bawah kemenang belum bisa, di bawah walaupun MA, tapi caranya kalau di bawah kemenang ada nggak dari sini dari MTS, ada nggak? MTS. Dia bikin Bapak ada nggak dari MTS? Ada Pak dari MTS. Nah, jadi MTS belum bisa mengakses karena kita memang untuk yang program jadi ada MGP ini di bawah kepemimpinan Pak Asmanto melakukan kembali bersama dinas atau bersama teman-teman. Boleh di kapal-kapal teman silakan Pak Asmanto nanti ini kan ada sumbernya yang pernah saya tadi yang menjadi langsung saya memang telah libur. Saya itu Bapak Ibu terima kasih, selamat mengikuti ini dan tadi kita ya nama Pak Tua dan sekretaris pertama kali sekalian bisa undang nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Pelatihan IPA. Semoga kita para guru IPA seperti Salam IPA berintegritas, peduli dan amanah sehingga kita mampu mencerdaskan besar diri kita. Alhamdulillah pada hari ini sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang sekaligus akan membuka acara kegiatan kita pada pagi ini. Kepada Bapak Kadis dipersilakan. Sepertinya akunnya yang mana yang namanya? Mohon maaf. Suratnya. Oke, sudah ya. Mangga Pak Roni ya, mangga. Jangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini
kami dapat di acara MGMP Pak kaitan dengan penulisan sebelumnya pertama teman-teman Bapak Kepala Dinas sudah bisa hadir kegiatan yang mendadak. Beliau posisi lagi terungkir juga. Yang kedua, dari tugasan oleh Pak Kadis ini juga mendadak ya, Bu Desi ya. Baik, Pak. Kalau tahu barusan gitu kan, bisa cepat-cepat balik lagi ke kantor, karena posisi saya juga sama, lagi di lapangan kaitan dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh monitoring. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang pada hari ini kesempatan hadir, meskipun kita di dunia maya tentunya ya. Tapi saya pengen sekali-kali Bu Desi mungkin bisa bertatap muka. Ya, bahannya ini satu mohon Bu Desi boleh konfirmasi apakah terlihat? Oh, ya, terlihat. Oke, terima kasih Bu Desi. Ya, Bapak Ibu, senang sekali bisa bertemu ya, walaupun dalam dunia maya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu langsung Bapak Ibu ya, dan pandemi cepat berakhir. Semoga kita tetap bisa menjalin silaturahmi di masa pandemi ini dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Bapak Ibu, topik kita adalah menulis KTI pembelajaran IPA di masa pandemi. Topik yang bisa kita diskusikan di sini bisa saja KTI dalam bentuk PTK dan KTI dalam bentuk yang lainnya, ya, misalnya dalam bentuk best practice. Ya. Nanti kita akan coba diskusikan apakah bisa PTK dilakukan di masa pandemi, ya. Nanti kita coba diskusikan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ini bidat saya tadi Bu Desi sudah menyampaikan, ya, panggil saya Agus saja ya Bapak Ibu ya. Saya Widya Suara di P4 TK IPA, saya mulai bekerja di P4 TK IPA tahun 2004 atau 2005, berarti sudah 15 tahun ya, sudah 15 tahun di P4 TK IPA. Ya, Bapak Ibu, kita masuk ke karya tulis ilmiah ya. Karya tulis ilmiah ini sesuatu yang menarik buat Bapak Ibu dari mungkin zaman saya sekolah dulu. Bapak Ibu guru saya selalu dengan informasi tentang karya tulis ilmiah sebagai sesuatu yang susah dilakukan ya. Karena guru-guru yang zaman dulu di 4A maupun 4B itu sepertinya terkendala dengan karya tulis ilmiah ya. Sekarang di masa sekarang dengan berlakunya peraturan yang baru, malah mulai dari 3B ke 3C itu harus sudah melakukan menyusun karya tulis ilmiah dan publikasinya tentu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, landasan Bapak Ibu harus melakukan ini, Bapak Ibu sudah tahu semua ya, ada Permendikbud RB nomor 16 tahun 2009, di mana salah satu yang perlu Bapak Ibu penuhi yaitu adalah publikasi ilmiah. Salah satu yang Bapak Ibu bisa penuhi dari publikasi ilmiah adalah laporan hasil penelitian ilmiah Bapak Ibu ya. Nah, dari sini Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan laporan hasil penelitian ilmiah, kita coba berangkat dari sini. Nanti kita di ujung-ujung kita akan diskusikan terkait dengan aplikasinya Bapak Ibu ya. Laporan hasil penelitian adalah publikasi ilmiah yang berupa laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua di bidang pendidikan yang telah dilaksanakan guru atau Bapak Ibu di sekolah dan madrasah masing-masing sesuai dengan tupoksinya. Dapat berupa PTK dan non-PTK. Kemudian, yang paling penting ketika menulis karya tulis ilmiah adalah Bapak Ibu harus memenuhi APIK, ya, asli, perlu, ilmiah, dan konsisten. Nanti saya punya data tentang Bapak Ibu berkaitan dengan APIK ini. Ya. Asli itu idenya dari Bapak Ibu. Ya. Ini yang banyak itu, yang saya temukan itu, idenya lebih banyak ide itu dari mengadaptasi dari penelitian-penelitian sebelumnya, boleh-boleh saja sebetulnya. Tapi dengan kondisi yang kelas yang berbeda harusnya ada perbedaan. Ya, tidak bisa langsung sekaligus meniru dari apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Bapak Ibu yang lain. Perlu. Nah, perlu ini yang tentu Bapak Ibu harus
memikirkan bahwa menulis karya tulis ilmiah itu bukan karena 4A ke 4B atau 3B ke 3C, tapi lebih menekankan kepada peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu dan kualitas hasil yang dicapai oleh siswa Bapak Ibu terkait dengan hasil belajarnya, ya. Dan prosesnya harus ilmiah tentu, ya. Ilmiah itu tervalidasi, kemudian rujukannya harus tepat, ya. Dan kemudian sumber-sumber referensi yang Bapak Ibu gunakan juga harus tepat. Nah, ini yang paling bermasalah di Bapak Ibu semua itu rata-rata ketika merujuk rujukan ilmiah itu agak kesusahan, mungkin agak kerepotan, ya. Dan konsistensi itu dari apa yang direncanakan, apa yang dilakukan, dan hasil yang diperoleh itu harus semuanya relevan, ya. Tidak bisa rencananya A, kemudian hasilnya kemudian melenceng dari A, ya. Ini terkait dengan laporan hasil ilmiah. Nah, ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Penelitian atau penelitian tindakan kelas bisa dilakukan oleh Bapak Ibu itu dengan tujuan meningkatkan kinerja Bapak. Jadi tujuan utama adalah kinerja barangkali, ya. Bonusnya adalah Bapak Ibu dapat nilai poin. Kemudian meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Tentu kalau meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar, pasti penelitian yang Bapak Ibu lakukan berdasarkan masalah-masalah yang dialami Bapak Ibu selama mengajar di kelas Bapak Ibu, tentunya, ya. Jadi rencana yang Bapak Ibu lakukan harus berbasis masalah otentik yang dialami oleh Bapak Ibu masing-masing di kelasnya, gitu, ya. Kemudian ada manfaat dari penelitian tindakan atau penelitian adalah merelevansikan teori yang Bapak Ibu pahami dengan praktek yang Bapak Ibu lakukan, ya. Ya, Bapak Ibu sudah banyak teori yang dimiliki oleh Bapak Ibu berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu kira-kira bisa tidak ya dilakukan ini pada saat prakteknya, gitu, ya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu, pentingnya melakukan penelitian yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Kemudian sebagai usaha untuk meningkatkan praktik pendidikan. Jadi Bapak Ibu tidak bisa bertahan dalam kondisi yang tetap, ya. Bapak Ibu harus berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak Ibu setiap saat, ya. Tentu berbasis masalah yang ditemukan. Juga kalau Bapak Ibu sering melakukan penelitian, tentu akan ada banyak masukan buat sekolah Bapak Ibu, ya. Misalnya ketika penelitian Bapak Ibu berkaitan dengan disiplin, ya, ternyata Bapak Ibu menemukan hal-hal yang hal-hal yang menyimpang pada saat penelitian tentang kedisiplinan. Tentu rekomendasi hasil penelitian Bapak Ibu ini disampaikan kepada pihak sekolah yang perlu ditindaklanjuti bersama. Kan disiplin bukan hanya tanggung jawab Bapak Ibu guru IPA saja, tentu, ya. Kemudian memberdayakan Bapak Ibu untuk selalu berpikir ilmiah, tentunya melatih kemampuan ilmiah Bapak Ibu dan juga untuk meningkatkan profesional Bapak Ibu, ya. Ini sedikit pengantar, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah jenuh dengan hal-hal yang seperti ini, tapi ini harus diingatkan lagi kepada Bapak Ibu bahwa ketika melakukan penelitian adalah yang penting Bapak Ibu meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa, tentu berbasis masalah, ya. Nah, ini jadi yang Bapak Ibu rasakan adalah merasakan adanya masalah, kemudian masalah itu dialami oleh siswa, masalah itu dialami oleh Bapak Ibu guru ketika melakukan proses, masalah yang dialami oleh siswa ketika melaksanakan proses, dan juga masalah hasil belajar. Masalah ini yang tentu dirasakan oleh Bapak Ibu sehari-hari, ya. Tidak bisa dibiarkan ketika Bapak Ibu menemukan masalah. Ini sebagai bentuk refleksi awal. Tentu Bapak Ibu harus berpikir bagaimana solusinya, ya. Ketika Bapak Ibu menemukan siswa yang kurang aktif di kelas, siswa susah bertanya di kelas, ya, itu tidak jadi keluhan dari tahun ke tahun, tetapi Bapak Ibu harus menemukan solusinya, ya. Ketika Bapak Ibu susah melakukan praktek ilmiah dengan keterbatasan alat, ya. Kemudian ketika Bapak Ibu susah melakukan melatihkan kemampuan berkomunikasi kepada siswa,
tentu ini menjadi cerita yang terus-menerus tidak berakhir, tapi harus ada solusi yang harus dibuat oleh Bapak Ibu supaya ini diakhiri Bapak Ibu ya, jadi ada peningkatan kualitas pembelajaran. Itu yang harus Bapak Ibu lakukan ya. Kemudian, nah ini langkah-langkah PTK. Nah, pertanyaan saya, apakah PTK bisa dilakukan pada pembelajaran di masa pandemi? Ini pertanyaannya. Saya coba sudah beberapa mencari referensi terkait dengan langkah PTK di masa pandemi, ternyata masih belum menemukan referensi yang relevan. Jadi selama saya mencari informasi, mencari bahan, itu saya masih belum menemukan. Jadi pengajaran berarti mendidik anak menjadi manusia yang merdeka hatinya, merdeka pikirannya, merdeka. Sudah bisa menemukan ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat yang menyatakan bahwa PTK bisa dilakukan pada saat masa pandemi dengan kondisi seperti yang dilakukan pada saat tatap muka langsung, di mana pembelajaran itu didesain bahwa siswa melakukan tatap muka langsung, ya seperti kita ini setiap pertemuannya, kemudian Bapak Ibu mengobservasi siswa pada saat melakukan tatap muka seperti sekarang ini. Kemudian Bapak Ibu mengobservasi, memperoleh data dan menganalisis data. Jadi kelas yang ada di kelas konvensional itu diubah menjadi kelas tatap muka di dunia maya. Ini yang menyatakan boleh. Tetapi ada yang menyatakan juga ini tidak mungkin dilakukan PTK karena Bapak Ibu, kalau itu bisa dilakukan tatap muka langsung, tetapi kalau tidak bisa dilakukan tatap muka langsung, mungkin ada beberapa yang terkendala dengan tatap muka. Misalnya dari 40 siswa atau 30 siswa, hanya 20 siswa yang bisa mengikuti, 10 siswanya bagaimana? Nah, bagaimana mengontrol yang 10 siswa? Atau Bapak Ibu menggunakan pembelajaran jarak jauh full, bagaimana Bapak Ibu bisa mengobservasi aktivitas siswa, sedangkan Bapak Ibu tidak bersama siswa, gitu ya. Itu yang menyatakan bahwa PTK itu susah dilakukan pada saat masa pandemi ini. Ya. Kedua-duanya boleh dilakukan. Kedua-duanya menurut saya benar ya, tapi saya lebih cenderung untuk ketika Bapak Ibu tidak mengkondisikan tatap muka langsung, lebih baik PTK itu tidak bisa, lebih baik PTK ditunda. Bapak Ibu bisa melakukan penelitian yang lain, misalnya menggunakan penelitian best practice dalam bentuk karya best practice. Tapi prinsip-prinsipnya masih akan kita gunakan sebagai bentuk penelitian, mengikuti penelitian PTK. PTK yang dilakukan dengan ini, pemahaman tentang PTK ini juga nanti akan berguna, mudah-mudahan pandemi ini berakhir, begitu ya. Mulai dari identifikasi masalah, tepan fokus masalah, ini Bapak Ibu sudah tahu semua barangkali ya. Yang paling penting saya akan menekankan bahwa identifikasi masalah. Bapak Ibu banyak yang melakukan PTK tanpa melihat masalah kondisi existing di siswa Bapak Ibu. Jadi banyak berpikir, ini yang saya alami setelah membimbing 3 angkatan di kegiatan karya tulis ilmiah. Lebih banyak berfokus pada bahwa bagaimana saya bisa menulis PTK, kemudian bahwa saya bisa menghasilkan karya tulis yang bisa dinilai hasilnya sebagai bentuk angka kredit yang nanti diperoleh oleh Bapak Ibu guru. Jadi yang paling penting adalah Bapak Ibu analisis masalah ini ya, yang selalu terlupakan. Kemudian perencanaan tindakan, penetapan fokus masalah beriring. Perencanaan tindakan. Nah ini Bapak Ibu kenapa suaranya malah jadi nggak ada? Ya, Bapak Ibu bisa merencanakan tindakan dengan berbagai sesuai dengan relevansi masalah tentunya ya. Banyak yang masih fokus setelah 350 yang saya fasilitasi, masih fokus permasalahannya itu selalu kepada angka ya, pada nilai kognitif atau nilai
nilai-nilai hasil pemasangan konsep ya. Bapak Ibu masih belum melihat relevansi masalah dengan kompetensi yang Bapak Ibu acu atau kompetensi dasarnya gitu ya. Jadi masih berpikir bagaimana meningkatkan prestasi belajar, bagaimana meningkatkan nilai ulangan gitu ya, tanpa melihat kompetensinya. Nanti Bapak Ibu saya punya data ini berdasarkan hasil kajian saya. Kemudian tentu perencanaan ini kan harus melihat relevansi antara masalah, antara kompetensi, dan kemudian antara prakteknya. Jadi banyak yang Bapak Ibu banyak yang melakukan. Oh, kan masak nanti kan kalau ada pindah. Salah. Oke, kita lanjutkan ya. Ada iklan dulu. Ya, Bapak Ibu, ketika melaksanakan tindakan ini secara teks, secara apa, dalam bentuk rencana juga Bapak Ibu masih kebingungan ketika membuat tindakan. Di mana kalau Bapak Ibu sudah disyaratkan di buku PKB bahwa kalau PTK itu minimal 2 kali siklus minimal 2 kali pertemuan. Itu yang ditentukan di buku PKB Bapak Ibu ya, yang jadi acuan Bapak Ibu dalam melaksanakan pengembangan karya tulis ilmiah. Kemudian observasi, tentu pada saat pelaksanaan tindakan ada observasi, Bapak Ibu tentu harus dibantu oleh observer ya, biasanya minimal 2 observer sebagai bentuk validasi. Setelah itu mengolah data dan melakukan refleksi, kemudian melakukan tindak lanjut untuk melakukan tindakan berikutnya. Nah ini desain PTK, desain siklus PTK Bapak Ibu sudah mengenal betul ya. Ada banyak yang memberikan rujukan ini, ya, banyak ilmuwan yang memberikan rujukan terkait dengan PTK. Nah, Bapak Ibu kalau agak susah mencari referensinya, Bapak Ibu tinggal menggunakan buku PKB saja ya Bapak Ibu ya. Buku PKB yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan ya. Ini tentu Bapak Ibu melalui siklus ya. Jadi PTK itu minimal 2 siklus sudah ditentukan di buku PKB itu. Kemudian 1 siklus minimal 2 kali pertemuan. Tentu dengan perlakuan yang sama dan hasil refleksi itu diimplementasikan dalam siklus berikutnya. Formulasi masalah PTK. Nah, ini Bapak Ibu ketika merumuskan PTK, ketika merumuskan penelitian, hal yang perlu diperhatikan adalah Bapak Ibu aspek substansi, ini relevansi dengan KD Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan inovasi, melakukan penelitian, yang jadi acuan itu Bapak Ibu adalah standar. Jadi standar Bapak Ibu melaksanakan pendidikan adalah standar penilaian dan standar kompetensi dasar ya. Ini yang harus jadi standar. Jangan sampai penelitian yang Bapak Ibu lakukan itu malah menjadi di bawah standar targetnya. Ya, dari yang sudah saya kaji, ternyata Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu lakukan itu bukan berusaha untuk mencapai standar kompetensi, tetapi lebih berpikir bahwa bagaimana penelitian itu bisa dilakukan. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Pertama harus lihat dulu kompetensinya, apa yang diinginkan dari kompetensi ini. Inilah yang menjadi target Bapak Ibu. Selama ini bagaimana kompetensi ini dicapai oleh siswa? Apakah sudah baik, kurang, atau masih optimal? Ya. Ini yang perlu Bapak Ibu tentukan. Jadi jangan sampai, saya sudah banyak tentukan, ketika melakukan inovasi Bapak Ibu guru, malah yang harusnya standar itu dilakukan malah tidak dilakukan, malah jadi di bawah standar. Jadi penelitian Bapak Ibu lakukan itu harusnya untuk berusaha mencapai standar atau melebihi standar. Sebagai contoh, ketika Bapak Ibu menggunakan Google Classroom pada saat klasifikasi benda, makhluk hidup dan benda, itu tentu Bapak Ibu ketika melihat objek, sebaiknya siswa itu melihat objek langsung ya. Ketika mengklasifikasi ayam dan lain-lain, itu ya sudah, kalau itu bisa dilihat ya dilihat aja, observasi langsung ayam itu tidak susah ada di lingkungan. Tetapi apa yang terjadi? Teknologi digunakan, malah yang diberikan kepada siswa adalah gambar-gambar, gitu ya. Padahal objek-objek nyata ada di sekitar siswa. Dan di KD-nya juga menunjuk objek nyata.
ya. Artinya teknologi yang digunakan sudah tepat, tetapi aplikasinya belum tepat ya. Yang seharusnya mencapai KD malah jadi lebih rendah dari KD proses belajar. Kemudian aspek originalitas, Bapak Ibu ya, ide sendiri, tentu ide sendiri ini berkaitan dengan masalah. Kalau masalahnya dilihat dengan sendiri, di kelas Bapak Ibu tentu akan memunculkan ide sendiri, bukan ide orang lain ya. Tapi Bapak Ibu sebetulnya boleh saja mengadaptasi ide orang lain. Aspek urgensi, mendesak ya. Nah, Bapak Ibu, aspek mendesak ini tentu berkaitan dengan sarana-prasarana, berkaitan dengan masalah yang dialami oleh siswa gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu meningkatkan literasi digital pada siswa yang sekolah Bapak Ibu sendiri saja jaringan susah gitu ya. Jangan sampai ke arah sana Bapak Ibu ya. Jadi melihat mendesak itu berdasarkan situasi konteks sosial. Aspek formulasi tidak terlalu kompleks Bapak Ibu, jangan biar terlalu luas ya. Hal-hal yang misalnya literasi itu terlalu luas, tapi bisa Bapak Ibu batasi. Bisa literasi membaca, literasi sains, literasi informasi, gitu ya. Jadi kalau bicara literasi itu banyak. Dibatasi. Kemudian praktik yang dibatasi. Aspek teknis Bapak Ibu. Aspek teknis tentu penelitian Bapak Ibu harus dikuasai dulu Bapak Ibu ya. Jangan memilih project based learning tapi Bapak Ibu belum pernah tahu apa itu project based learning. Problem based learning tapi Bapak Ibu tidak tahu problem based learning. Empirik Bapak Ibu malah belum pernah membaca tentang empirik. Supaya teknik ini dikuasai tentu Bapak Ibu harus menambah wawasan tentang pengetahuan pedagogis Bapak Ibu. Jadi banyak membaca. Jadi jangan sampai kayak ini Bapak Ibu membuat adonan tapi Bapak Ibu tidak tahu bahannya. Ya, ini membuat bolu yang baik tapi tidak tahu bahan-bahannya yang perlu digunakan. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan terkait dengan aspek teknis. Ya, jadi mohon dikuasai dengan baik yang ingin Bapak Ibu lakukan penelitiannya terkait dengan implementasinya Bapak Ibu ya. Nah, perencanaan tindakan Bapak Ibu sudah paham semua ya. Nanti kita agak cepat supaya bisa diskusi di yang lain. Pelaksanaan tindakan tentu sesuai dengan rencana Bapak Ibu ya. Kemudian dibantu observasinya tentu oleh guru-guru observer, kemudian observasi kemudian analisis data. Nah, ini tentu instrumen yang Bapak Ibu perlukan. Sebelum masuk ke sini instrumen ini harus relevan dengan penelitian Bapak Ibu. Kalau tentang hot, ya instrumennya harus hot. Kalau tentang berpikir kritis, berarti instrumen-instrumen yang berkaitan dengan berpikir kritis sudah dibuatkan. Dan kemudian rubriknya, kemudian indikatornya sudah tahu, ya Bapak Ibu ya. Jadi di awal penelitian Bapak Ibu sudah membuatkan instrumennya terlebih dahulu yang relevan. Ini banyak yang terkendala ketika masuk ke instrumen Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Keajegan ini kadang-kadang tidak bisa dipertahankan oleh Bapak Ibu ketika di awal menyatakan pembelajaran hot. Tapi sampai ke instrumennya belum hot. Ketika pembelajaran problem based, tetapi ketika ke instrumen bukan problem based yang diukur, tapi hal yang lain. Nah, ini keajegan ini mungkin yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk merencanakan penelitian jangan lupa untuk menyusun instrumen sehingga ketika ketika mengambil data dan analisis data itu relevan dengan pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, ini refleksi kalau sudah Bapak Ibu sudah dapat di siklus 1 ya, pemaknaan, penjelasan, penyimpulan dan tindak lanjut untuk selanjutnya diperbaiki pada siklus berikutnya. Ya, ini mungkin sudah biasa ya. Perancangan tindak lanjutan jika siklus pertama selesai maka siklus kedua. Siklus ini berarti sama dengan siklus yang sebelumnya. Tindakan yang dilakukan merupakan perbaikan dari tindakan yang sebelumnya. Itu Bapak Ibu sudah pahami dengan baik ini ya. Oke, ini kalau ini terkait dengan format Bapak Ibu nanti saya share. Jadi Bapak Ibu cuma saya mau ini. Saya nanti akan fokus di latar belakang ya. Nanti akan saya sampaikan secara spesifik di bawah di slide berikutnya. Kemudian perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat ini kan satu-satu kesatuannya. Jadi Bapak Ibu tidak terpisahkan termasuk juga dengan judul ya.
landasan teori, Bapak Ibu yang suka terlupa pada saat landasan teori adalah aspek-aspek yang diteliti itu harus muncul terkait dengan topik, tetapi bukan menguraikan topik, ya. Tetapi hal-hal yang penting berkaitan dengan topik. Kemudian penelitian yang relevan, ini yang kekurangan Bapak Ibu, banyak kekurangan di sini ketika Bapak Ibu belum bisa menunjukkan rujukan-rujukan yang relevan yang digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan penelitian Bapak Ibu. Tetap berpikir, hipotesis tindakan, ini metodologi, setting, subjek penelitian, dan lain-lain Bapak Ibu. Validasi data, ini yang paling penting Bapak Ibu. Validasi data tentu Bapak Ibu bisa melakukan uji coba, bisa validasi ahli ke teman-teman Bapak Ibu atau guru-guru yang lain untuk dia validasi, kemudian analisis data juga begitu, pembahasan dan lain-lain. Kita coba ke ini, ya, ini berkaitan dengan profil kemampuan guru dalam menyusun KTI. Bapak Ibu bisa lihat bahwa nilai yang terendah ketika Bapak Ibu menyusun KTI adalah menyusun secara ilmiah dengan baik, ya. Kemudian perlakuan dengan tepat. Mungkin itu saja, Bu Lisa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab, Pak? Atau Saya mengikuti. Oke, langsung dijawab saja ya Pak ya. Oke, ya. Terima kasih. Oke, ya. Ini saya ulangi lagi bahwa profil Bapak Ibu menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu masih belum bisa menulis yang rendah, itu menulis secara ilmiah dengan baik, kemudian menentukan instrumen dengan baik dan lengkap, kemudian memilih perlakuan dengan tepat. Ya. Hal ini berkaitan dengan tadi yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu. Ketika menyusun KTI atau menyusun penelitian, itu Bapak Ibu harus berpatokan pada standar. Ya, minimal standar lah yang dicapai. Boleh lebih dari standar. Nah, tapi kebanyakan Bapak Ibu itu jarang sekali mengamati kompetensi dasar yang akan dijadikan objek penelitian Bapak Ibu. Lebih banyak fokus penelitian Bapak Ibu sudah pada penguasaan konsep, pada aspek KI 3. Nah, aspek KI 4, KDM 4, itu Bapak Ibu sering dilupakan. Padahal, pada saat penelitian, apalagi penelitian tindakan kelas, penelitian yang dilakukan Bapak Ibu adalah penelitian pada saat melakukan pembelajaran. Artinya apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu pada saat pembelajaran. Nah, kalau pembelajaran tentu target utamanya adalah kompetensi dasar. Ya, akan tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu banyak yang menyatakan lebih besar menitik beratkan pada KD 3, KD 4 dilupakan begitu saja. Sehingga instrumen yang dibuat oleh Bapak Ibu lebih banyak memuat instrumen pengetahuan. Nah, KD 4-nya malah yang tidak terukur, kompetensi yang keempat itu malah tidak terukur. Inilah yang menyebabkan Bapak Ibu memilih perlakuannya tidak relevan dengan KD. Misalnya, ketika menuntut praktikum, ya, tetapi Bapak Ibu malah memilih metode jigsaw atau model jigsaw. Padahal sudah jelas di situ dituntut praktikum dalam KD-nya. Tapi malah Bapak Ibu memilih model jigsaw, kemudian ketika saya baca prosedurnya, tidak sama sekali menunjukkan bahwa siswa itu melakukan praktikum. Hal inilah yang menyebabkan relevansi Bapak Ibu dengan KD itu sangat kecil perlakuan yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian menulis secara ilmiah dengan baik. Nah, ini Bapak Ibu banyak Bapak Ibu ini melakukan ketika mengembangkan rencana penelitian itu mengambil pernyataan-pernyataan orang lain atau pernyataan-pernyataan peneliti sebelumnya tanpa menyantumkan citasinya, sumber rujukannya, banyak sekali. Atau ketika mencantumkan sumber rujukannya, itu tidak muncul di daftar pustaka. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama lupa, yang kedua memang mengambil dari tulisan orang lain dipindahkan ke tulisan Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang pertama Bapak Ibu ya, bukan yang kedua ya. Jadi banyak ketika
ketika Bapak Ibu mensitasi tulisan tetapi tidak mencantumkan sumber rujukannya. Jadi konsep-konsep penting atau poin-poin penting tidak ada rujukannya. Ya. Apa yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu berkaitan dengan ini? Tentu Bapak Ibu harus banyak membaca, ya, literasi membaca berkaitan dengan karya-karya tulis yang sudah dilakukan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekarang internet itu sudah menyediakan banyak sekali sumber yang biasa Bapak Ibu rujuk sebagai rujukan karya tulis. Nah, tentu rujukan yang Bapak Ibu rujuk harus yang tervalidasi. Ya, mudahnya rujukan yang tervalidasi adalah rujukan-rujukan atau artikel-artikel yang dimuat di jurnal, bukan di blogspot. Ya, jadi mohon Bapak Ibu mulai dari sekarang kalau mau bisa berbicara tentang topik berpikir kritis, ya tentu Bapak Ibu tinggal carilah artikel-artikel di jurnal yang menulis tentang berpikir kritis. Misalnya yang berkaitan dengan pendekatan saintifik, carilah artikel-artikel di jurnal yang memuat tentang pendekatan saintifik. Sekaligus bisa 100 Bapak Ibu yang relevan dengan Bapak Ibu ya. Dan kemudian dibaca, disintesis ya, kemudian direfleksikan ke dalam apa yang Bapak Ibu lakukan. Jadi yang dua hal tersebut yang menyebabkan Bapak Ibu penelitian Bapak Ibu itu nilai relevansi dan nilai ilmiahnya itu berkurang. Ya, ini berdasarkan hasil kajian saya Bapak Ibu ya. Akan tetapi yang menggembirakan dari Bapak Ibu adalah Bapak Ibu itu memiliki imajinasi yang tinggi. Imajinasi ini berkaitan dengan saya kapan 4C ya, saya kapan 4C gitu ya, saya kapan 3C ini. Akan tetapi ketika melakukan menulis itu masih berpikir tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas ya atau Pak Kepala Pusat bahwa yang terpenting adalah Bapak Ibu memulai ya. Nah, ini yang susah untuk dilakukan oleh Bapak Ibu memulai. Dan kalau sudah memulai, jangan berpikir untuk berhasil satu kali, Bapak Ibu. Terima kasih, Bu. Kalau sudah memulai, jangan berpikir berhasil untuk satu kali. Tapi kalau gagal, ya nggak apa-apa, dicoba lagi. Tapi Bapak Ibu merefleksikan hasil kegiatan Bapak Ibu, kegagalan Bapak Ibu di mana untuk jadi bahan perbaikan. Ini barangkali ya, Bapak Ibu. Berkaitan dengan masalah ya, bahwa Bapak Ibu itu terindikasi Bapak Ibu jarang melakukan kegiatan reflektif terkait pembelajaran Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu harus melakukan refleksi terhadap pembelajaran Bapak Ibu baik secara proses maupun hasil belajarnya. Ya, jadi Bapak Ibu
materi tentang PTK, saya tanya Bapak Ibu pintar PTK, iya, saya berhasil PTK, iya, kapan Ibu ingin berhasil PTK? Dari dulu, dari 5 tahun yang lalu, dari 10 tahun yang lalu. Ketika saya tanya Bapak Ibu sudah berapa buku tentang PTK, buku bacaan tentang PTK yang Bapak Ibu? 5, nggak ada yang ngatur. 3, nggak ada yang ngatur. 2, tidak ada yang ngatur. 1, juga mungkin ada beberapa. Jadi ini proses yang mungkin perlu ditingkatkan oleh Bapak Ibu. Sekarang ini sumber bacaan banyak sekali ya Bapak Ibu, bisa diperoleh di internet. Baik yang tidak bayar banyak sekali ya, banyak ilmuwan yang berbaik hati untuk bisa digunakan ilmu oleh kita. Kemudian berdiskusi aktif kolaboratif. Sering sekali Bapak Ibu berdiskusi berdasarkan referensi yang tepat. Jangan diskusi kayak S2, 2 S2, habis 10, 5, 6, 7 S2. Misalnya, 2, cara pertama kalau belum tanda tanya. Atau sudahkah model yang Bapak Ibu gunakan ini relevan dengan kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa? Itu antara paket pengetahuan dan keterampilan. Tidak bisa dipisahkan. Oh, ketika saya hanya akan KI 3 saja atau KD 3 saja, tidak bisa Bapak Ibu ya, karena pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu harus mencapai kompetensi dua-duanya. Jadi harus dua-duanya dicapai, karena itu syarat minimal yang harus dikuasai oleh siswa. Ya. Bagaimana kemampuan siswa dalam menyusun rencana penelitian? Bagaimana siswa dalam menyusun laporan penelitian? Bagaimana siswa dalam mempresentasikan hasil kegiatannya? Itu yang harus dilihat oleh Bapak Ibu siswa. Nanti saya akan tunjukkan topik-topik apa yang relevan untuk Bapak Ibu lakukan. Kemudian Bapak Ibu bisa juga memunculkan identifikasi kelebihan yang sudah Bapak Ibu capai dan identifikasi kekurangannya. Kemudian bandingkan dengan standar. Standar Bapak Ibu ada standar penilaian, standar proses, dan kemudian ada standar kompetensi dasar atau KD, ya, Bapak Ibu ya. Atau standar isi. Ini yang harus Bapak Ibu harus lihat. Apakah semua itu sudah terlaksana dengan baik di kelas Bapak Ibu? Pertanyaannya ya. Kalau belum, nah inilah yang dijadikan Bapak Ibu buat penelitian ya, supaya hasilnya adalah standar atau lebih dari standar. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu lakukan. Memilih perlakuan Bapak Ibu harus berdasarkan masalah. Masalah otentiknya harus muncul. Kalau penelitian di kelas Bapak Ibu itu, jadi harus jelas masalahnya. Masalah di kelas Bapak Ibu bukan di kelas yang lain. Kemudian memilih perlakuan harus dapat mencapai kesatuan target pengetahuan dan keterampilan. Ini karena tuntutan standar
proses dan standar isi yang sekarang kita anut, bahwa paket pembelajaran kita harus ada pengetahuan dan keterampilan. Kemudian memberikan pembelajaran proses saintifik dengan lengkap dan relevan dengan KD. Kemudian ada landasan teorinya. Tentu landasan teori ini Bapak Ibu harus usaha tadi mencari bahan-bahan yang relevan dengan apa yang ingin Bapak Ibu lakukan dalam penelitian. Ya. Bagaimana caranya? Ya, tinggal searching di Google Bapak Ibu. Yang terpenting kalau jurnal Bapak Ibu ada penulisnya, ada nama jurnalnya, ada tahun terbitnya, ada volumenya, cetakan yang keberapa atau volume keberapa, edisi yang keberapa. Jurnal tervalidasi itu biasanya begitu. Walaupun sebetulnya masih perlu hal yang spesifik, tapi cukuplah untuk Bapak Ibu mengetahui bahwa jurnal itu ada penulisnya, ada nama jurnalnya, kemudian ada edisinya, ada tahunnya, ada cetakan keberapa atau edisi keberapa atau volume keberapa. Ini yang harus Bapak Ibu lakukan ya. Nah ini Bapak Ibu, aspek wawasan Bapak Ibu terkait dengan penelitian, yaitu Bapak Ibu harus sampai disampaikan, harus menggali sendiri banyak sumber-sumber yang ada di mau offline maupun online. Ya, Bapak Ibu harus sudah mulai mengidentifikasi model-model metode yang relevan dengan kurikulum 2013. Ya, jangan nanti tidak relevan dengan KD-nya. Kemudian prosesnya pengalaman belajar saintifik lengkap dan relevan KD. Nah, harus melakukan analisis KD. Nah, ini yang saya temukan dari 150 karya tulis Bapak Ibu itu selalu analisis KD ini tidak dilakukan, sehingga target yang Bapak Ibu capai ya balik lagi penekanan kepada penguasaan pengetahuan. Ya. Padahal paketnya adalah dengan keterampilan. Nah ini pengembangan instrumen. Bapak Ibu ketika melakukan penelitian tentu harus dijaring dengan instrumen yang relevan. Instrumen ini ada instrumen standar, ada instrumen yang autentik atau modifikasi. Autentik itu berdasarkan yang Bapak Ibu buat, tetapi mengacu pada instrumen standar. Nah, instrumen standar biasanya kalau yang di kita untuk tes itu ada instrumen UN itu dianggap sudah standar ya, atau instrumen PISA itu dianggap sudah standar. Tetapi kalau untuk praktik juga ada yang standar, ada yang tidak, tetapi Bapak Ibu boleh mengembangkan secara otentik. Nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh instrumen yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu nanti dipelajari lebih lanjut. Kemudian Bapak Ibu harus memperhatikan aspek indikator ya. Jadi indikator Bapak Ibu harus kembangkan sendiri. Ini yang jadi kendala Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu terbiasa, ini saya di grup Facebook itu ada dua yang DM message ke saya, Pak, saya jualan RPP satu paket 2 juta ini untuk 3 tahun. Ya. Saya sampaikan, Pak, saya ini adalah pengajar debat, Pak. Jadi saya yang justru melarang Bapak guru membeli RPP. Ya. Jadi ada dua tuh, sekarang masih ada nongol di Facebook saya. Bapak Ibu harus membuat sendiri. Indikatornya akan dapat dicapai dengan proses belajar penelitian. Ya. Ini yang paling penting ketika mengembangkan penelitian. Kemudian tulisan ilmiah, citasi, rujukan, dan daftar pustaka. Tadi saya sudah sampaikan. Nah ini, di masa pandemi, apa yang Bapak Ibu bisa kaji ya? Ini sudah saya coba lihat di kurikulum edisi khusus yang terbaru ya, yang Bapak Ibu mungkin sudah baca atau Bapak Ibu sudah download. Di kurikulum IPA edisi khusus atau di kondisi khusus. Kalau Bapak Ibu kaji di KD3 masih tetap hot. Ya. Jadi ini bisa jadi topik kajian Bapak Ibu. Kemudian di KD4-nya masih ada yang melakukan praktek. Ya. Mungkin setengahnya masih melakukan praktek. Kemudian menyajikan hasil praktek atau penyelidikan. Ini ada. Tentu kalau menyajikan hasil praktek, penyelidikan berarti prakteknya juga, menyajikan hasilnya juga.
Kemudian membuat tulisan atau esai itu ada di beberapa ya. Kemudian membuat produk dan mengkomunikasikan itu ada ya. Jadi di KD-KD saya sudah coba identifikasi di KD identifikasi. Nah ini yang perlu jadi kajian Bapak Ibu di masa pandemi ini. Jadi bagaimana meningkatkan host, bagaimana meningkatkan kemampuan siswa melakukan praktik ilmiah, bagaimana kemampuan siswa mengkomunikasikan, bagaimana kemampuan siswa menyajikan hasil atau laporan, menyusun laporan, membuat tulisan esai, ya atau opini, bagaimana siswa membuat produk, ya ini bagaimana siswa melakukan komunikasi baik secara lisan maupun tulisan, bentuk tulis. Ini yang menjadi kajian Bapak Ibu. Proses yang Bapak Ibu lakukan adalah blended. Artinya bisa menggunakan online dan offline, jadi dikombinasi. Jadi kadang menggunakan Google Classroom, tetapi juga misalnya tidak menggunakan. Jadi dikombinasi atau online penuh menggunakan platform. Ini biasanya di kota-kota besar ya, yang jaringannya memungkinkan. Atau blended bisa menggunakan WA dan WA malah saya blended itu menggunakan platform yang lain. Online, ini online penuh, misalnya menggunakan Google Classroom, menggunakan Edmodo, menggunakan Schoology, kemudian menggunakan Moodle, ya. Bisa, itu ya proses belajar. Kemudian penugasan terstruktur, ini yang biasanya tugas-tugasnya bisa lewat WA. Kemudian pembimbingan jarak jauh, ya, mungkin terkait dengan proses project, ya. Atau masih juga menggunakan modelnya yang relevan DL, PPL atau industri report. Jadi dari sini Bapak Ibu bisa kajiannya bagaimana meningkatkan kemampuan host, implementasi pembelajaran online menggunakan Google Classroom berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan host siswa, gitu ya. Atau implementasi penugasan terstruktur praktik ilmiah untuk meningkatkan kemampuan siswa melakukan investigasi ilmiah, ya. Atau implementasi penggunaan model discovery learning secara terbimbing untuk meningkatkan kemampuan menyajikan hasil praktik ilmiah. Atau implementasi project based learning melalui bimbingan WhatsApp untuk meningkatkan kemampuan siswa membuat produk sel misalnya ya, itu ya yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Jadi bisa dikombinasikan antara yang ini Bapak Ibu dengan prosesnya. Ini mungkin hasil belajarnya, ini prosesnya. Tentu ini contoh saja Bapak Ibu, bisa lebih dari ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau menggunakan ini saja Bapak Ibu ini sudah luar biasa Bapak Ibu. Lain dari itu juga bisa Bapak Ibu ada literasi informasi, literasi digital, kemampuan mendapatkan, mengolah dan mengevaluasi informasi, kemampuan mendapatkan, mengolah dan mengevaluasi informasi dari sumber digital, atau literasi sains atau literasi membaca. Implementasi pembelajaran pembimbingan jarak jauh dengan menggunakan berbagai sumber digital untuk meningkatkan literasi informasi siswa pada topik apa, gitu ya, misalnya pada topik pencemaran lingkungan, ya, di kelas berapa, itu sudah bisa jadi penelitian, ya. Atau pembimbingan penggunaan model project based learning pada bioteknologi untuk meningkatkan literasi sains siswa, ya. Atau bisa dua juga bisa, ya. Jadi ini kajian di masa pandemik yang ini berdasarkan dari KD yang ada di KD pada kondisi khusus sekarang. Kemudian ini proses yang Bapak Ibu bisa lakukan. Tentu ya kalau bisa tatap muka boleh yang di zona hijau ya. Tapi ini yang terutama untuk di masa pandemik yang tidak melakukan tatap muka. Kemudian yang ini literasi juga bisa menjadi bahan kajian tulisan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu.
lain, aspek-aspek yang lain masih Bapak Ibu lihat, misalnya aspek 4 ya, creativity, problem solving, kemudian critical thinking, dan kemudian komunikasi masih bisa digunakan ya, dan lainnya. Nah ini yang bisa Bapak Ibu jadikan aspek penelitian Bapak Ibu di masa pandemi. Kemudian ini saya coba berikan sedikit terkait dengan apa yang harus dikembangkan pada mengembangkan latar belakang atau sebetulnya rumus dari penelitian. Jadi Bapak Ibu bisa cek kalau Bapak Ibu melakukan penelitian sudah ada belum di latar belakang ini penjelasan tentang kondisi ideal hasil belajar pada topik misalnya perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Ini bisa digunakan dengan cara, bisa dikembangkan dengan cara analisis kompetensi dasar atau rujukan yang relevan. Misalnya, di topik lingkungan itu bukan sekedar mengetahui konsep lingkungan, tetapi memunculkan literasi lingkungan. Ya, itu sudah jelas tertera pada KD. Atau pada topik energi itu bukan sekedar mengetahui aspek-aspek yang mempengaruhi perubahan energi, tapi juga melakukan praktek terkait dengan konversi energi dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua, masalah dengan hasil belajar. Jadi, adanya masalah dengan hasil belajar, baik pengetahuan ya sebelumnya. Jadi harus dimunculkan secara otentik. Jadi sebetulnya pengetahuan yang dialami siswa itu saat ini bagaimana? Oh ya, masih belum sesuai KKM. Ya, harus muncul. Emang berapa KKM-nya? KKM-nya segini. Terus siswanya berapa? Ya, siswanya masih di bawah KKM. KKM-nya 85, tapi siswanya masih rata-rata di bawah 85. Mungkin yang 85 ke atas itu baru 30%. Yang lainnya masih di bawah KKM. Ini harus muncul ya Bapak Ibu ya. Kemudian masalah dengan hasil belajar keterampilan. Jadi kemampuan komunikasikan siswa itu bagaimana saat ini? Harapannya bagaimana? Gitu ya, muncul. Nah, kemudian munculkan kira-kira penyebabnya. Oh iya, kemampuan ilmiahnya belum muncul karena selama ini kalau praktek itu kelompoknya besar. 5 orang mungkin perlu dibuat menjadi kecil 3 orang atau misalnya prakteknya 5 tetapi setelah itu tidak ada pembimbingan. Cobalah saya lakukan pembimbingan, jadi praktek plus pembimbingan di luar jam kelas ya. Jadi dicoba diidentifikasi penyebab-penyebabnya, baru sebetulnya pentingnya apa sih siswa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ya. Tentu Bapak Ibu bisa bercerita banyak ya dengan berdasarkan hasil rujukan yang Bapak Ibu cari ya. Kemudian pentingnya apa? Kemudian saya mau pakai PJBL deh. Nah, PJBL itu mengapa dianggap sebagai obat untuk masalah yang Ibu Bapak Ibu hadapi? Ini tentu harus berdasarkan rujukan-rujukan ya. Jadi beberapa yang sudah bilang, ternyata ada 10 orang yang menggunakan PJBL pada topik ini berhasil meningkatkan kemampuan ini. Ada 10 orang yang menggunakan PJBL pada topik topik lingkungan, kemudian bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. Nah, coba saya adaptasi gitu ya. Jadi ini harus dilihat dari sumber-sumber yang relevan. Kemudian penjelasan beberapa, ternyata keberhasilannya karena ini muat berkomunikasi. Bapak Ibu, kemampuan berkomunikasi ini juga jadi target KD di kurikulum edisi khusus ini, kurikulum kondisi khusus ya. Kita coba lihat satu saja barangkali ya. Berkaitan dengan itu, Pak PKIPA sebagai panjangan tangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mohon maaf Bapak Ibu ya, supaya untuk meningkatkan kompetensi ini Bapak Ibu berkomunikasi, aspek berkomunikasi, apa yang dilihat konten, kemudian apa yang dilihat tujuan, apa yang dilihat prosedur, analisis dan hasil, kemudian kesimpulan. Kemudian kalau bentuknya tulis, bagaimana format tulisannya, bagaimana gaya tulisannya, ini bisa dilihat ya, bagaimana bahasanya. Ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu dalam melihat
aspek komunikasi siswa, ya Bapak Ibu. Ini jadi misalnya meningkatkan komunikasi, meningkatkan kemampuan komunikasi siswa melalui komunikasi tulis siswa melalui pembelajaran penugasan ya pada topik apa gitu, penugasannya melalui apa gitu ya, melalui penugasan terstruktur berbasis masalah melalui WhatsApp gitu, kemudian hasilnya diukur. Itu yang penting, komunikasi. Kemudian kerjanya Bapak Ibu bisa dilihat rujukannya di sini, kemudian sikap ionnya juga bisa dilihat di sini rujukannya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan penelitian ilmiah, yang penting adalah Bapak Ibu menyelesaikan masalah di kelas Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu targetnya adalah peningkatan kualitas belajar. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu adalah meningkatkan wawasan Bapak Ibu dengan membaca literatur yang lebih banyak lagi dari yang sekarang, literatur yang relevan, karena banyak sekali literatur yang ada saat ini. Kemudian menggunakan instrumen dengan rubrik-rubrik yang relevan penilaiannya, kemudian melakukan penelitiannya dan sering melakukan diskusi di diskusi kelompok baik di sekolah maupun di MDMP-nya masing-masing. Barangkali itu saja. Ibu, terima kasih Bu Desi. Terima kasih Pak. Dari presentasi mungkin akan menjelang ke diskusi nanti ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Asep. Saya yakin banyak sekali pertanyaan dari para peserta. Materinya sangat menarik dan sangat jelas, dan tadi Bapak sudah merangkum juga. Mungkin tapi ditahan dulu kita lanjut ke materi kedua, yaitu ke Pak Isna ini. Sebelumnya saya bacakan dulu di sini narasumber kita yang kedua ini, Pak Isna ini Cahyanto MPD. Beliau merupakan guru yang sangat produktif dan aktif berkarya. Beberapa hasil karya tulis populernya dimuat di koran. Pendidikan terakhir S2 Pendidikan IPA, beasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Kemudian alamatnya di Perumahan Cibanteng Gria Harja, Blok B1, 14, Jampia, Bogor. Di sini ada beberapa hasil karyanya. Yang pertama, buku siswa inputan alam kelas 8 penerbit Arya Duta tahun 2005-2007. Kemudian aktif nulis PTK sejak tahun 2009. Yang ketiga, reviewer buku siswa IPA kelas 7, 8, dan 9 penerbit Yudhistira Bogor tahun 2017. Yang keempat, reviewer buku guru IPA kelas 7, 8, dan 9 penerbit Yudhistira tahun 2017. 5. Penulis artikel proceeding BP pengembangan pembelajaran IPA melalui query based learning materi hukum Newton di SMP 3 Lemiang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, penerbit PP 4 TK IPA tahun 2017. Kemudian penerima research blog grant penelitian kualitatif dari SIAKIS tahun 2018 dan penulis modul Bogor Cerdas IPA kelas 8 Distrik Kabupaten Bogor tahun 2020. Nah, kita persilakan kepada Pak Isna untuk memberikan materinya. Secara umum, yang pertama adalah kemampuan televisi. Nah, untuk pengembangan profesi guru dan belajar, ini juga ada 3 kegiatan dari pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Gampangnya mah pengembangan diri karena kita bisa melalui kegiatan diklat, di Damba, tadi itu yang ada di P4TK. Dari alhamdulillah ketua sekretaris bendahara kita nanti dapat karpet merah untuk pengembangan diri di P4TK. Begitu juga kegiatan-kegiatan di MDMP seperti hari ini termasuk dalam kegiatan pengembangan diri. Kemudian publikasi ilmiah. Ini yang banyak menjadi kendala rekening guru saat akan naik pangkat. Bahkan sekarang dari 3B ke 3C itu banyak yang sudah tersaring gitu ya, tersaring secara alami. Padahal dengan melakukan publikasi ini dan sebenarnya pengejauhan tangan. Jadi aplikasi dari RPP yang sebenarnya kita susun. Jadi kalau kita melakukan RPP secara utuh dari awal sampai akhir, pengambilan nilai itu sebenarnya sudah melakukan sebuah PTK. Tinggal kita publikasikan saja. Kemudian cara yang lain itu bisa dengan cara inovatif. Misalnya kemarin kita, alhamdulillah Pak Agus, kita juga sudah melakukan pembuatan bahan ajar berbasis aplikasi
apa, jadi pakai Android, berbasis Android. Rekan-rekan guru di IMP IPA Kabupaten Bogor juga sudah memfasilitasi saat pembelajaran jarak jauh meskipun dengan menggunakan internet. Jadi bisa dengan difasilitasi dengan penggunaan Android tadi itu. Bisa juga kalau rekan-rekan suka menulis soal untuk ujian nasional, itu juga masuk dalam karya inovatif. Jadi sebenarnya kita tidak terfokus publikasi ilmiah saja, tetapi bisa dengan kegiatan-kegiatan karya inovatif. Dilanjut Pak Kas. Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan bahwa strategi dalam hal ini. Nah, publikasi ilmiah atau karya tulis ilmiah ini ada 10 macam. Tapi saya nanti lebih fokus pada tentang tulisan ilmiah populer. Apa itu definisinya, kemudian bukti fisiknya, apa yang diminta di dalam buku 4 itu, dan juga angka kreditnya. Nah, 10 karya tulis ilmiah itu ada presentasi di forum ilmiah, lanjut Pak Kas. Kemudian hasil seperti saat ini ya, presentasi di forum ilmiah, hasil penelitian bisa dalam PTK, ataupun penelitian kualitatif yang lainnya, ataupun juga R&D, tapi biasanya yang paling simpel itu adalah PTK, karena ini sebenarnya kita menjalankan RPP yang kita susun dari awal sampai akhir. Kemudian tinjauan ilmiah, dan yang keempat itu tulisan ilmiah populer, ini yang menjadi fokus nanti di dalam pemaparan saya. Kemudian artikel ilmiah, ya ini kalau 4A ke 4B ini wajib artikel ilmiah ini dimuat di jurnal yang ber-ISN. Kemudian buku pelajaran, modul, alhamdulillah di Kabupaten Bogor untuk mata pelajaran yang dulu di UN kan, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan IPA, itu kita sudah difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk salah satu program Pancakasa dari Bupati, yaitu membuat modul tentang Bogor cerdas. Bisa juga dalam membuat buku dalam bidang pendidikan ataupun karya terjemahan, buku pedoman guru. Nah, ini yang kumpulan dari perangkat pembelajaran kita. Ini semuanya ada poinnya. Lanjut Pak Kas. Nah, saya tampilkan juga berdasarkan buku 4 itu macam-macam nilai angka kredit di presentasi di forum ilmiah. Mulai dari saat kita jadi pembicara, sumber, tapi justru nilainya hanya 0,5.
banget. gitu ya, tawarin sekian rupiah, kemudian kita tergoda. Bahkan tidak hanya di sedekah saja, Ungu pun juga ada yang menawarkan bayar sekian rupiah, nanti keluar buku kita dengan beri ISBN. Nah, ini menurut saya ya malu pada diri sendiri. Nah, karena banyak kasus orang yang tergelincir karena plagiasi ini, sudah menjadi pejabat dan seterusnya, atau sudah menjadi rektor bahkan, tapi gara-gara plagiasi akhirnya terpuruk. Jadi jangan sampai kita asli, kemudian P atau perlu, kemudian ilmiah, untuk pelaksanaannya dan konsisten. Nah, tipsnya adalah T yang pertama itu harus tips ya. T yang pertama itu adalah tema. Kita harus bisa memilih tema yang apa namanya itu ya, yang up to date.
jangan tema-tema yang sudah kelewat. Nah, tema ini dapat kita kalau kita rajin baca. Alhamdulillah sekarang baca itu dengan sangat mudah, tinggal kita klik di buah Google, itu biasanya juga langsung muncul topik-topik yang sedang hangat. Nah, itu adalah menjadi rambu-rambu kita untuk menuliskan sebuah tulisan ilmiah populer. Pemilihan tema ini penting karena nanti akan menjadikan dan mendorong tulisan kita itu menjadi menarik. Jadi misalnya sekarang terkait dengan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75, tema utamanya adalah Indonesia Maju. Nah, kemarin saya mencoba untuk menulis Indonesia Maju melalui Merdeka Belajar. Jadi yang up to date itu menjadi daya tarik orang untuk membaca. Oh iya, kita sekarang kita usia yang ke-75 tahun, Presiden Jokowi dan seterusnya mencanangkan Indonesia Maju. Tema kita pada hari ini, tema Indonesia Maju. Nah, sekarang caranya bagaimana? Kemarin Merdeka Belajar begitu heboh terkait dengan berbagai kendalanya. Nah, tapi kita sebagai penulis harus nanti bisa memberikan solusi di ujung tulisan itu. Kemudian tips yang kedua setelah tema yaitu informatif. Saya selanjutnya pakai saya punten ya. Informatif artinya judul itu harus benar-benar memberikan informasi gambaran awal, istilahnya genit lah gitu, biar orang tertarik untuk membaca. Informatif ini jangan membuat judul atau kalimat pembuka di tulisan kita dengan kalimat yang panjang dan kaku. Nah, ini harus kita hindarkan agar bisa muat di sebuah koran ataupun majalah. Tulislah judul yang simple, bisa maksimal itu 6 atau 7 kata. Yang penting kita dari judul itu bisa mengundang orang untuk tertarik membaca lebih lanjut apa tulisan kita. Nah, setelah ada tema kemudian ada informasi, maka tips P yang ketiga itu adalah kita dapat paragraf awal ini harus berisikan kondisi yang diinginkan. Ini harus berbasis data, sumbernya valid, dan sekali lagi kita sekarang saat ini benar-benar dimanjakan dengan ada digital ini gitu ya. Jadi data apapun yang kita butuhkan itu seolah-olah tinggal kita lihat di HP itu akan muncul semua. Bagaimana perkembangan COVID-19 hari ke hari, detik ke detik semua diupdate. Gitu juga kemarin tentang Indonesia Maju, tentang simbol-simbol yang dianggap sampai heboh gitu ya. Ada gambar salibnya segala macam, sampai Agim juga berkomentar di Facebooknya, di Twitternya. Nah kita harapnya dalam memberikan tulisan ilmiah populer itu jangan ke hal yang ke arah situnya, tapi kita harus bisa memberikan solusinya. Jadi esensi dari maksudnya Indonesia Maju itu untuk apa? Nah, di sini kuatnya di dalam kita menjelaskan kondisi yang ada ini harus benar-benar didukung dengan data yang jelas. Kemudian paragraf tengah atau sambungan dari paragraf awal tadi itu kita menceritakan ketimpangan kondisi yang ada di lapangan. Kondisinya begini, Merdeka Belajar ternyata sangat susah, alasannya karena bla bla banyak kendala. Nah, paragraf selanjutnya yaitu inti. Paragraf inti. Kita harus bisa memberikan solusi berdasarkan pengalaman kita. Kuncinya di dalam tulisan ilmiah populer ini adalah berawal dari sekolah satuan pendidikan kita. Jadi sebisa mungkin ini nanti bisa mengacu pada
pembelajaran yang berdasarkan pengalaman ada di sebelah kita. Selama itu nanti bisa diterapkan di sekolah lain, itu dijadikan referensi, itu menurut saya menjadi sesuatu yang lebih. Dari sinilah kekuatan dari media massa untuk memberikan edukasi. Bagaimana merdeka belajar tanpa internet? Ini juga berita dari tadi pagi. dengan berbagai kendala bisa disampaikan dengan titik ujung yang disampaikan oleh Pak Tony dari tadi itu ya, dengan mengumpulkan tugas di setiap bulan atau di setiap minggunya di titik-titik kumpul, nanti guru harus melakukan kunjungan ke tempat-tempat tertentu. Nah, ini harus menjadi konsen kita semuanya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan pengalaman kita dituangkan dalam bentuk tulisan agar orang lain yang membaca itu bisa menjadi paham dengan maksud kita. Harapannya nanti tulisan kita jadi lebih bermanfaat. Kemudian tata tulisnya yang diminta di dalam buku 4 itu juga nanti